Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Hari ini aku membuat kulit risoles premium dengan bahan yang ekonomis. Walaupun bahannya ekonomis, ini hasilnya bagus, lembut, lentur, anti sobek. Resep ini cocok banget buat kalian yang ingin jualan atau ingin membuat risoles dalam jumlah yang banyak. Bahan-bahannya murah dan mudah didapat, cara bikinnya juga gampang banget. Tanpa berlama-lama lagi, yuk simak saja videonya. Untuk bahan-bahannya di sini aku ada 100 SKM susu kental manis atau setara dengan 3 saset yang aku campur dengan 1 liter air atau setara dengan 1000 ml setara dengan 5 gelas. Untuk airnya ini air matang, air biasa pada suhu ruang. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Jadi kita nggak usah gunakan susu segar yang mahal ya teman-teman. Cukup campuran air dengan SKM. Kemudian tuang susunya sedikit dulu di dalam wadah ini agar supaya nanti tepung terigunya tidak lengket sampai ke dasar baskom ya. Untuk tepung terigu aku memakai tepung terigu serbaguna tapi yang curah. Kemudian tambahkan 2 butir telur dan 5 sendok makan tepung tapioka. Bila tidak ada tepung tapioka bisa diganti dengan tepung maizena ya. Kemudian tambahkan 2 sendok teh garam dan 5 sendok makan minyak goreng. Biasanya kalau nggak pakai susu aku tambahkan penyedap rasa. Jadi karena sudah pakai susu kita nggak perlu tambahkan penyedap rasa. Kemudian masukkan susu cairnya secara bertahap sedikit demi sedikit. Agar lebih mudah diaduk, lebih menghemat waktu dan tenaga, aku gunakan mixer. Kalau kalian nggak punya mixer, kalian bisa menggunakan alat pengaduk biasa. Bila susu cair terserap semua ke dalam tepung terigu, kemudian kita tambahkan lagi untuk susu cairnya. Nambahinya tetap ya secara bertahap, jangan ditambah sekaligus. Ini agar supaya lebih mudah larut dan tepung tidak menggumpal. Keseluruhan waktu yang aku gunakan untuk memixer adonan kulit risoles setengah kilogram tepung terigu ini kurang lebih selama 3 menit saja ya teman-teman. Jadi nggak terlalu lama. Jadi kalau menggunakan mixer otomatis kita bisa menghemat waktu, bisa buru-buru, bisa cepat-cepat dan menghemat tenaga pastinya. Selanjutnya kita akan saring adonan untuk memastikan tidak ada tepung yang menggumpal dan tidak ada endapan di dasar baskom. Ini agar supaya nanti tidak ada tepung yang bergerindil di kulit risolesnya ya, dan kulit risolesnya nanti menjadi lebih lembut dan lebih halus. Setelah disaring kemudian adonan didiamkan selama 30 menit. Ini agar supaya glutennya keluar, nanti dia adonannya lebih rileks, lebih lentur. Setelah didiamkan 30 menit kemudian adonan kita aduk lagi agar supaya adonan tercampur rata lagi dan tidak ada endapan di dasar wadah. Dulu aku memanggangnya selalu menggunakan teflon biasa ya teman-teman. Kali ini aku sudah punya teflon kuali. Kalau kalian ingin teflon yang seperti ini, aku akan sertakan link pembeliannya di bagian deskripsi ya. Ini kemudian adonan kita akan tuang ke dalam wadah. Ini untuk wadahnya juga ini adalah pasangan teflon kualiknya. Apinya tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Kita panaskan terlebih dahulu. Setelah panas kita celupkan teflonnya ke dalam adonan. Tunggu sebentar ya. Ini teflonnya kepanasan teman-teman, jadi hasil untuk yang pertama seperti ini, dia agak kurang bagus ya karena banyak gelembung-gelembung udara yang ada di pinggiran teflon. Untuk yang pertama kita perlu menggunakan spatula untuk membantu mengelupas kulit risolesnya dari teflon seperti ini. Tapi ini nggak apa-apa, kita tetap saja lanjutkan membuatnya. Untuk hasil yang kedua ini hasilnya lebih bagus ya teman-teman, dia lebih halus, lebih rata karena permukaan teflonnya tidak terlalu panas.
Tapi untuk yang lubang-lubangnya tetap saja ditambal dengan menggunakan kuas dapur. Dan untuk proses yang selanjutnya ini insya Allah akan sangat mudah ya teman-teman. Ini bisa lepas dengan sendirinya, juga tidak perlu lagi bantuan spatula. Lakukan hal yang sama hingga adonan habis hingga selesai ya. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan di like, dan sekiranya video ini bermanfaat silahkan di share ke media sosial kalian masing-masing. Bila masih ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Untuk satu resep ini aku bisa menghasilkan 45 piece, 45 lembar kulit risoles yang lembut, lentur, anti sobek. Kulit risoles yang premium dengan bahan-bahan yang ekonomis. Kalian bisa lihat ya. Ini walaupun sudah diremas-remas, ditekuk-tekuk, dia nggak sobek. Kulit risolesnya tetap lentur dan bisa kembali ke bentuk semula. Ini recommended banget ya resepnya buat kalian yang ingin jualan atau ingin membuat dalam jumlah yang banyak, untuk acara arisan, pengajian, untuk kue isian snack box dan lain-lain. Untuk isiannya ini sesuaikan dengan selera kalian masing-masing, tapi pelangganku dia minta isi yang mayo, sosis dan telur. Ini memang cocok banget bila diisi mayo, sosis, dan telur ya, karena ini sudah pas banget sama isiannya, rasanya sama-sama gurih, sama-sama creamy. Dan dari bentuknya saja ini sudah kelihatan sangat halus, sangat lembut ya teman-teman. Insya Allah ini hasilnya tidak akan mengecewakan. Selanjutnya kita akan celupkan risolesnya ke dalam tepung yang dilarutkan dengan air. Ini sebaiknya jangan terlalu pekat ya teman-teman, yang cair saja nggak apa-apa. Kemudian gunakan garpu untuk mengangkat. Dan untuk tepung panirnya sebaiknya ini di blender atau di chopper ya, agar supaya lebih halus. Ini nanti akan menghemat bahan baluran. Karena aku untuk 250 gram tepung panir, aku bisa untuk 50 piece risoles. Kalian harus coba ya. Nah, bila sudah dapat 4 atau 5, kemudian ini dikocok-kocok, nanti dia juga akan tertutupi, terbaluri dengan sendirinya. Jadi cara ini lebih menghemat waktu ya teman-teman, daripada kalian melakukannya satu persatu. Demikian kulit risoles premium dengan bahan-bahan ekonomis. Semoga bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian semua. Nantikan ide-ide menarik selanjutnya di channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Terima kasih sudah menonton.